kembali lagi bersama Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, kembali lagi sama saya Miss Ica. Hari ini kita akan bahas materi tentang dampak pola asuh yang tidak konsisten di antara orang tua dan kakek nenek yang sering banget beda pendapat. Nah, keluarga siapa sih yang sering banget kayak menurut orang tuanya tuh pola asuh yang baik tuh kayak gini gitu, tapi dari kakek neneknya kayak enggak boleh, harusnya tuh anak tuh diginiin gitu. Nah, dari perbedaan pola asuh, beda pendapat ya, lebih ke beda pendapat pola asuh itu sebenarnya hal yang umum banget terjadi di dalam banyak keluarga gitu. Dalam case itu tuh udah bukan sesuatu yang baru gitu, itu sebenarnya udah case umum banget di mana pola asuh orang tua itu dapat perbedaan pendapat antara pola asuh orang tua dan pola asuh nenek kakek gitu. Bahkan terkadang keluarga besar juga loh, kayak tante dan omnya atau bude pak d-nya juga biasanya di keluarga besar ikut untuk mengatur pola asuh anaknya tersebut. Sebenarnya hal itu tuh niatnya tuh kan baik ya, tentang intinya tuh kayak biar anak ini tuh dapat pola asuh yang baik gitu, niatnya tuh baik. Tapi perbedaan ini tuh juga berdampak ke kebingungan bagi sang anak loh. Perbedaan pola asuh ini tuh akhirnya dampak ke anak ini harusnya ikut yang mana gitu kan. Nah, konsisten dalam pengasuhan anak itu juga penting soalnya bagi perkembangan anak, baik dari segi emosi, dari segi sosial, dan dari segi perilaku. Oke, sebelum kita masuk di materi yang lebih lanjut, ada nggak sih yang bertanya, apa sih pola asuh yang tidak konsisten itu? Jadi, pola asuh yang tidak konsisten itu ialah pola asuh yang terjadi ketika ada perbedaan yang signifikan dalam aturan, dari segi nilai, dan cara mendidik anak antara orang tua dan anggota orang tua yang lainnya. Nah, yang seperti Miss Ica sebutkan tadi, misalkan antara orang tua dan kakek dan nenek, antara orang tua dengan tante dan om, atau orang tua dengan keluarga lainnya gitu. Nah, hal yang terlihat sekali perbedaannya itu biasanya dapat dilihat dari yang pertama, dari segi aturan, dimana terkadang misalkan nih aturan yang diterapkan dan di rumah orang tua dan aturan yang diterapkan di rumahnya kakek dan nenek itu berbeda gitu. Terus yang kedua dari segi disiplin, yang perbedaan yang paling mencolok kedua itu ada disiplin, di mana kedisiplinan yang diatur di segi rumah orang tua dan di segi rumah pengasuh atau kakek nenek atau tante dan om yang lain itu beda gitu. Pasti ada yang lebih tegas, nggak tahu entah yang di orang tua atau yang di kakek nenek itu pasti ada yang lebih tegas, ada yang lebih ada yang lebih permisif, ada yang lebih longgar aturannya, nggak yang setegas banget yang kayak di rumah orang tua misalkan. Nah, terus yang ketiga, perbedaan yang paling kelihatan adalah dari segi nilai, dimana nilai yang diajarin itu juga pasti berbeda gitu. Misalkan dari segi pendidikan, nilai sopan santun, dan tentang nilai kemandirian bagi sang anak gitu. Biasanya kan kalau dari orang tua itu kayak ada nih orang tua yang pengen banget ngajarin anaknya mandiri, tapi ada juga kakek nenek ketika di rumahnya kakek nenek semuanya dibantu gitu, jadi anaknya nggak mandiri lagi gitu. Atau bahkan sebaliknya, misalkan kakek neneknya pengennya tuh si cucu ini tuh bisa mandiri gitu, tapi orang tuanya selalu kayak dibantu terus kayak gitu. Nah, apa sih dampak dari pola asuh yang tidak konsisten ini gitu? Yang pasti sangat penting. Yang pertama adalah kebingungan dan ketidakpastian gitu. Jadi di mana perilaku yang diharapkan itu jadi kayak bingung gitu anaknya tuh. Mana sih perilaku yang diharapin sama orang-orang buat aku gitu, istilahnya kayak aku tuh harus berperilaku seperti apa, kalian tuh ngarep aku tuh berperilaku yang seperti apa gitu kan. Yang kedua bisa jadi konflik internal juga, jadi sang anak ini tuh ngalamin kayak konflik batin karena harus kayak bingung gitu, harus ngikut yang mana, harus ikut aturannya yang mana, harus follow harus kayak aku harus ikut aturan yang mana sih, karena aturan yang ada di rumahku dan aturan yang ada ketika aku di rumah kakek dan nenek itu berbeda gitu. Nah, yang kedua dampaknya adalah masalah perilaku. Yang pertama dari masalah perilaku itu bisa jadi menentang aturan gitu. Kenapa? Karena kenapa para anak ini lebih sering menantang aturan? Karena mereka tuh nggak yakin gitu, kayak aturan yang benar buat aku tuh sebenarnya mana sih?
aturan yang harusnya aku ikutin tuh yang mana, aku nggak tahu. Jadi kayak akhirnya lebih sering nantang aturan itu tadi gitu kan. Terus yang selanjutnya bisa jadi karena sulit adaptasi karena kurangnya konsisten dari orang tua maupun dari kakek nenek ini tadi. Kayak misalkan di orang tua dia ditegesin banget nih di rumah orang tuanya kayak harus begini 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 gini, itu udah harus tegas waktunya, harus tepat waktu. Ketika di rumah kakek nenek dia memiliki kelonggaran gitu kan. Jadi akhirnya berdampaknya adalah ketika dia di luar itu dia jadi sulit adaptasi gitu, kayak aku harus ikut yang mana, aku harus menjadi yang seperti apa gitu. Yang ketiga, dampaknya bisa jadi masalah emosional. Dari masalah emosional ini bisa menjadi timbulnya stres karena ketidakpastian di lingkungannya itu. Ketika ikut mamanya dia harus tegas misalkan, harus disiplin. Ketika ikut neneknya dia bisa kayak dapat banyak celah gitu, dapat banyak oke, atau mungkin sebaliknya juga bisa kayak gitu. Jadi akhirnya dia bisa jadi stres gitu kan. Kayak aku jadinya anak yang seperti apa, harus jadi yang gimana gitu. Yang kedua, ketidakpercayaan kepada orang dewasa di sekitarnya. Karena ya itu tadi, karena orang dewasa di sekitarnya tidak konsisten dalam pola asuhnya buat dia gitu. Kayak misalkan nih ikut kakek nenek tegas gitu kan, disiplin harus A harus B, tapi ketika sama apa kamu tuh nggak harus dengerin kakek sama nenek gitu, kamu harus ikut, kamu harus disiplin biar kamu ke depannya bisa ini. Tapi ketika sama mamanya misalkan kayak diberi kelonggaran, udah nggak apa-apa kamu kayak gini, nggak apa-apa gitu kan. Jadi kan akhirnya dia bingung gitu, dia harus percaya kemana gitu, harus ikut yang mana gitu kan. Intinya tuh anak itu rata-rata bakal bingung gitu, kayak si anak ini tuh harus kemana dulu buat yang harus dia ikutin gitu. Nah, yang terakhir dari masalah emosional itu bisa jadi perasaan bersalah gitu, karena dia tuh bakal kayak ngerasa bersalah karena dia tuh nggak bisa menuhin semua harapan orang dewasa di sekitarnya. Misalkan orang tuanya pengennya dia itu berharap bahwa anaknya ini nanti bisa jadi anak yang disiplin dan tegas gitu kan. Jadi akhirnya ketika di rumah anaknya ini disetting sedemikian rupa. Tapi ketika dia ikut kakek dan neneknya misalkan, kakek dan neneknya tuh kayak ngasih kelonggaran banyak hal gitu. Jadi kan akhirnya dia ngikutin nih yang di kakek nenek, terus akhirnya harapan orang tuanya kan nggak terpenuhi gitu dia buat jadi anak yang disiplin. Jadi akhirnya kayak dia ada timbulnya juga, bisa jadi timbul juga rasa bersalah gitu. Nah, dampak yang terakhir dari pola asuh yang tidak konsisten ini bisa jadi kesulitan sang anak dalam berhubungan sosial gitu. Kenapa? Karena sang anak ini tuh jadi kayak sulit bangun hubungan sosial yang stabil dengan teman sebayanya gitu. Karena kurang mampu untuk mahamin dan ikutin norma sosial yang ada. Terus bisa jadi sang anak ini juga kurang percaya diri ketika interaksi bersama temannya. Karena itu tadi dia bingung dia tuh harus menjadi yang anak yang seperti apa gitu. Nah, gimana sih caranya biar anak itu nggak kena dampak dari pola asuh yang nggak konsisten ini gitu? Cara yang pertama yang pasti itu bisa dengan komunikasi terbuka. Jadi antara orang tua, antara keluarga lainnya yang mungkin diharuskan untuk ikut dalam masuk ke mengasuh anak itu tadi, itu jujur tentang perbedaan pola asuh gitu. Jadi kayak misalkan nih orang tua pengennya anaknya itu seperti ini untuk pola asuhnya, kakek neneknya inginnya seperti ini, siapanya ingin seperti ini. Jadi dalam keluarga tersebut itu harus jujur gitu kan. Lalu setelah jujur dicari titik tengahnya gitu. Jadi dicari kesepakatan tentang aturan-aturan yang akan diterapkan untuk mengasuh sang anak tersebut. Misalkan, orang tuanya pengennya tegas, pengennya disiplin gitu kan. Jadi dicari gitu kesepakatannya seperti apa. Berarti yang boleh dan yang tidak boleh itu harusnya seperti apa, dan itu nanti setelah mencari titik tengah, setelah mencari kesepakatan yang sudah disepakati aturannya harus konsisten. Jadi bukan cuman konsistennya itu di rumah orang tuanya aja misalkan, terus di kakek nenek dia bisa laya-laya gitu kan juga enggak. Jadi ketika konsisten itu di rumah orang tuanya memang pengennya dikasih kedisiplinan dan tegas, di rumah nenek kakeknya juga seperti itu. Nanti ketika dia nginep misalkan di rumah nenek dan omnya juga seperti itu. Jadi si anak ini tuh nggak bingung karena konsisten gitu. Jadi kayak orang tuanya begini memang begitu, pola asuhnya seperti ini dengan tipe A, di keluarga neneknya juga dengan hal yang sama dengan pola asuh yang seperti tipe orang tuanya di rumah. Ketika dia nginep di rumah tante dan omnya misalnya, itu dengan hal yang dengan bentuk pola asuh yang sama gitu. Jadi konsisten gitu. Nah, cuman jangan lupa untuk kalau misalkan memang anak ini sudah bisa berbahasa atau sudah bisa mengerti gitu kan, itu kita kalau bisa ngelibatin sang anak ini gitu kan, ngelibatin sang anak untuk membuat peraturannya gitu. Serta jangan lupa untuk memberi alasan ke anak.
kenapa sih kamu tuh dikasih aturan kayak gini, itu biar kamu seperti ini, misalkan sang anak diberi aturan gitu kayak, kamu stop dulu ya main HP nanti sampai jam 5 sore. Kenapa? Itu kita harus ngasih alasan, karena kamu jam 6 harus belajar, setelah itu kamu harus apa namanya, harus mempersiapkan diri untuk besok, harus mandi misalkan, harus menyiapkan apa. Jadi kita ngasih alasan yang jelas dan yang masuk akal juga buat anaknya. Oh, jadi kayak dia tuh bisa nerima gitu. Oh, aku tuh dikasih aturan kayak gini biar aku bisa disiplin dan tegas, dan karena besok aku masih harus sekolah, karena aku besok masih harus ini, aku masih harus itu gitu. Jadi sang anak itu bisa menerima gitu. Kenapa dia diberi misalkan aturan-aturan seperti itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menghargai perbedaan antara orang tua dan anak, antara kakek neneknya juga. Jadi kayak kita menghargai perbedaan di mana, oh pendapatku untuk pola asuh itu seperti ini, misalkan dari orang tua, dari kakek nenek juga pendapatnya kakek nenek itu seperti ini gitu. Jadi setelah menghargai perbedaan itu kita cari jalan tengahnya gitu. Nah, dapat disimpulkan memang pola asuh nggak konsisten itu bisa berdampak negatif bagi perkembangan anak. Jadi memang penting banget untuk orang tua dan keluarga lainnya yang mungkin bakal terjun ke pola asuh sang anak ini itu untuk membuat kerjasama yang baik gitu untuk si perkembangan anak berikutnya gitu, untuk si pola asuh anaknya ini gitu, agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan konsisten bagi sang anak dan akhirnya berdampak baik juga buat perkembangan tumbuh kembang sang anak biar bisa menjadi lebih baik. Nah, sekian terima kasih dari saya. Kalau misalkan para viewers YouTube-nya Aulika ini punya saran, yuk tulis di kolom komentar biar kita bisa lebih banyak lagi ide-ide yang mungkin bisa kita kembangin, bisa kita kupas lagi gitu. Nah, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Bye-bye, terima kasih.